Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Edisi apa yang akan kita bahas malam hari ini? Dan mulai hari ini akan ada edisi spesial di mana saya akan membacakan isi dari novel Lin yang sudah launching beberapa waktu yang lalu, tapi kebetulan sudah sold out. Karena seperti janji saya kepada kalian semua, kalau misalkan kalian follow Instagram saya, di sana saya sudah bilang kalau nantinya akan ada edisi di mana kita akan sama-sama mendengarkan secara lengkap isi dari novel Lin. Jadi bagi kalian yang memang kemarin tidak sempat membeli novel Lin, tidak kebagian gitu ya, karena memang sold out, kalian akan tetap bisa tahu bagaimana isi dari novel Lin ini sepenuhnya. Tapi bagi kalian yang memang masih ingin membeli novel Lin, kemungkinan sekitar 2 minggu lagi novel Lin ini akan restock. Dan untuk informasi secara lengkapnya kalian bisa follow Instagram saya, karena biasanya nanti di sana saya akan update segala sesuatunya ya. Dan sebagai informasi saja untuk kalian, bahwasannya setiap video yang akan saya posting di YouTube itu biasanya akan berisi sekitar 20 halaman dari cerita novel Lin ini ya. Jadi nanti setiap 20 halaman kita akan berhenti dan akan kita lanjutkan di keesokan harinya. Begitu ya kira-kira, semoga apa yang saya lakukan ini bisa membuat kalian merasa tercukupi, dan saya juga memohon maaf kalau misalkan nantinya masih ada kesalahan di sana dan di sini. Pohon itu berdiri di tengah-tengah halaman depan, segaris pandang dengan teras dan jendela kamar utama. Saya tidak pernah tahu itu pohon apa, tapi daun-daun yang dimilikinya memang sangat lebat. Setiap kali masuk masa meranggas, maka daun-daunnya akan gugur ke tanah, hampir setiap hari. Pohon itu sebenarnya tidak seram, setidaknya jika dibandingkan dengan beberapa pohon lain yang juga ada di sekitar rumah tersebut. Batang utamanya berwarna coklat, dengan bercak-bercak berwarna putih. Bagian kulit luarnya memiliki banyak retakan, dengan diameter lingkaran yang tak cukup untuk dirangkul dalam satu pelukan. Salah satu tanda bahwa begitu panjang masa kehidupan yang telah dilaluinya. Cabang rantingnya banyak, berumpak-umpak, bahkan tingginya melebihi atap. Pohon itu tidak pernah berbuah, tapi memiliki bunga kecil berwarna putih kekuningan. Biasanya bunga-bunga itu akan muncul setiap kali musim hujan datang. Pohon itu adalah jenis pohon yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Dalam pandangan saya sebagai seorang manusia awam, pohon itu tak berbeda dengan pohon-pohon lainnya yang tumbuh, berkembang, dan menggugurkan daun sesuai dengan siklusnya. Tapi dalam pandangan saya sebagai manusia yang peka, pohon itu istimewa. Terkadang saya merasa seperti ada suara yang mendayu keluar setiap kali daun-daunnya bergesekan karena tiupan angin. Seperti banyak kisah yang tidak mampu untuk diutarakan. Pohon itu seperti hidup. Dalam usianya yang mungkin sudah sangat tua, dia menyimpan banyak sekali rekaman kejadian di masa lalu yang pernah dilewatinya. Selalu ada kesan aneh yang menggelitik di dalam hati setiap kali saya menatap pohon itu dengan seksama. Bahkan ketika saya berjalan melewatinya, seperti ada rasa segan untuk memandangi struktur pohon itu terlalu lama. Saya juga tidak tahu mengapa. Seperti ada perasaan sedang diawasi oleh sesuatu yang tidak terlihat dari balik batang pohonnya. Tapi sekali lagi, saya tidak pernah menceritakan hal apapun tentang pohon itu kepada Mas Galih. Saya yakin kalau isi kepala Mas Galih sudah terlalu penuh dengan hal-hal yang lebih penting ketimbang harus mendengarkan kisah mengenai pohon tersebut. Pun, saya sendiri tidak bisa membuktikan kalau apa yang saya rasakan saat itu adalah sebuah kebenaran. Setelah beberapa hari dirawat di rumah sakit, akhirnya saya kembali ke rumah. Setelah kondisi sudah dianggap membaik, saat itu Mas Galih berencana untuk mengadakan sebuah pengajian di rumah, sekedar selamatan. Sesuatu yang sebelumnya sempat tidak terpikirkan oleh kami berdua karena kesibukan dan faktor kesehatan. Saya pun setuju, kebetulan saat itu kami masih memiliki sedikit sisa tabungan yang bisa dipakai untuk biaya ini dan itu. Lalu tercetuslah tanggal pengajian yang kemudian kami gelar secara sederhana. Syukurnya cukup banyak tetangga yang datang ke acara tersebut, meski sebenarnya letak rumah yang kami tempati saat itu cukup jauh dari wilayah penduduk. Lalu apa yang terjadi setelah kami selesai mengadakan pengajian? Semua berjalan normal, seperti biasanya saja. Saya kembali menjalani kehidupan yang penuh dengan keheningan. Namun transisi dimensi yang sempat saya alami, tiba-tiba tidak lagi saya rasakan. Jangankan berlangsung lama, bahkan yang sebentar seperti kilatan cahaya saja sama sekali tidak. Tapi ibarat tinta yang sudah terpercik di atas lembar kertas putih, maka noda yang tercipta akan selalu meninggalkan bekas. Transisi dimensi yang sempat saya alami di dapur sebelumnya, seperti meninggalkan kenangan tersendiri. Meski saya mencoba untuk melupakan, tapi yang saya ingat justru semakin segar. Setiap detail dari penglihatan saya kala itu masih menempel dengan baik di kepala.
tata letak ruangan, warna cat dindingnya, model meja makan, bentuk dari tanaman-tanamannya, bahkan wajah bule milik kedua anak laki-laki yang waktu itu lewat di hadapan saya masih bisa teringat dengan jelas. Aneh memang, karena biasanya saya bisa mengatur otak saya sendiri untuk melupakan hal-hal tidak penting yang tidak saya inginkan. Tapi entah mengapa untuk kasus tersebut, adrenalin saya justru memacu rasa ingin tahu yang semakin jauh. Apa yang terjadi? Siapa mereka? Dan bagaimana saya bisa mengalami itu semua? Waktu berlalu tanpa terasa, hingga akhirnya tanpa sadar, saya masuk ke dalam bulan yang tidak akan pernah saya lupakan. Kandungan saya saat itu sudah masuk dalam bulan kelima. Semua hal yang terangkum dalam satu pengalaman terjadi dengan begitu cepat. Ada emosi yang bercampur aduk, sedih, air mata, rindu, kehilangan, tapi juga ada pertemuan. Di masa ini saya kembali pada hobi lama saya untuk meronceng gelang-gelang yang terbuat dari manik kaca. Semua saya lakukan sendirian untuk membunuh kesepian yang saya rasakan ketika Mas Gali sedang pergi bekerja. Biasanya saya bisa menghabiskan waktu berjam-jam di dalam kamar hanya untuk menghasilkan beberapa gelang yang kemudian akan saya pajang di lemari kaca. Mas Gali tentu mendukung hobi tersebut. Dia selalu mendukung hal apapun yang bisa membuat saya senang dan tenang. Meski apapun yang saya buat saat itu tidak menghasilkan uang, tapi saya belajar banyak hal ketika sedang meronceng gelang. Di antaranya adalah bersikap sabar dan menikmati keindahan. Dan yang terpenting, saya bisa mengalihkan fokus dari hal-hal mistis yang kadang mengganggu dari luar. Suara-suara mereka yang terkadang datang tanpa terencana bisa saya abaikan. Sulitnya hidup menjadikan saya sampai di titik itu. Saya pikir kehidupan yang akan saya lalui akan berjalan sebagaimana mestinya. Menjadi istri yang mengurus suami dan mengurus rumah, serta mulai belajar menjadi seorang calon ibu yang baik dari kehamilan yang mulai meninggalkan masa morning sickness-nya. Tapi terkadang, hidup tak selalu berjalan sesuai dengan ekspektasi kita kan? Pada suatu hari, ibu mertua saya berkunjung untuk pertama kalinya ke rumah Pak Yono yang kami tempati. Waktu itu menjelang asar. Beliau datang diantarkan oleh salah satu adik perempuan Mas Gali yang langsung pamit pulang. Tidak bisa dipungkiri kalau saat itu saya cukup kaget menerima kedatangan ibu yang sangat tiba-tiba. Apalagi waktu itu, ibu langsung memutuskan untuk menginap selama beberapa hari di rumah. Kalian pasti tahu bagaimana hubungan yang terjalin antara saya dan ibu. Meski begitu, saya selalu berusaha untuk selalu mengambil hati beliau. Karena saya percaya, tak ada yang lebih penting dari sebuah rumah tangga selain restu dari orang tua. Tidak lucu rasanya jika nanti anak saya lahir dalam keadaan keluarga yang saling tidak menyukai satu sama lain. Memang tidak mudah untuk meluluhkan hati ibu, tapi bukan berarti tidak bisa. Ya kan? Mungkin. Atau entahlah. Kedatangan ibu yang mendadak tentu membuat saya harus bergerak cepat untuk membereskan satu kamar lain yang ada di rumah tersebut. Saya mempersilahkan ibu untuk bersantai lebih dulu di ruangan tengah, menikmati segelas air dingin yang beliau minta. Saya paksakan diri untuk melakukan semua hal terbaik demi menghindari penilaian buruk dari beliau. Singkat cerita, Mas Gali yang baru saja pulang kerja juga terlihat kaget dengan kedatangan ibunya. Mas Gali yang tahu benar bagaimana hubungan yang terjalin di antara saya dan ibunya langsung melirik ke arah saya ketika dia selesai bersalaman dengan ibu. Saat itu saya tersenyum padanya, memberikan tanda kalau semua baik-baik saja. Rupanya tujuan ibu datang ke rumah kami adalah untuk membahas masalah pribadi tentang keluarga mereka, khusus dengan Mas Gali saja. Jadilah saat itu, ibu dan Mas Gali bicara empat mata di ruangan depan, sementara saya memutuskan untuk kembali ke dalam kamar. Sambil menunggu di dalam kamar, saya menonton televisi sembari duduk-duduk di pinggir ranjang. Pintu kamar memang tidak tertutup rapat, karena saya sudah berniat untuk mengucapkan selamat malam pada ibu ketika dia pergi ke dalam kamarnya. Karena memang posisi kamar yang ditempati oleh ibu letaknya ada di sebelah pintu kamar saya. Sekitar jam 10 malam, pada akhirnya saya melihat ibu berjalan melewati kamar saya yang pintunya terbuka. "Bu," panggil saya cepat. Tanpa membuang waktu, saya langsung berdiri dan menghampiri beliau. "Ibu butuh sesuatu sebelum tidur? Biar Hana bantu," tawar saya sesopan mungkin. Tapi ibu tidak langsung menjawab. Beliau justru menghela napas panjang. Seakan bertemu dan bicara dengan saya adalah sesuatu yang membebaninya. "Kamu sebenarnya bisa ngurusin Gali apa enggak sih?" Pertanyaan itu langsung membuat saya terdiam. Saya benar-benar tidak mengerti kenapa ibu tiba-tiba saja mengajukan pertanyaan semacam itu pada saya. Bahkan wajah saya yang semula tersenyum, mendadak langsung pucat. "Memang ada apa ya, Bu?" tanya saya dengan irama jantung yang berdebar cepat. "Kenapa sejak menikah sama kamu si Gali jadi kurus gitu sih? Mukanya kusam, kayak nggak diurusin," kecam ibu sambil menatap saya tajam. Saat itu,
Saya seperti orang bodoh yang kehabisan kata-kata. Tidak bisa berdalih apalagi membela diri atas sesuatu yang sebenarnya sama sekali tidak saya mengerti. Saya tidak sempat menyiapkan jawaban. Hingga yang bisa saya ucapkan saat itu hanyalah kata maaf. Maafkan Hana ya Bu. Hana sadar kalau selama ini Hana masih banyak kekurangannya. Ucap saya sambil menundukkan kepala. Jujur, untuk menatap mata ibu yang selalu bersikap dingin pada saya adalah sesuatu hal yang sulit dilakukan. Selalu akan ada luka di dalam hati setiap kali melihat sorot kebencian dari mata beliau. Malam itu ibu tidak memberikan respon apa-apa. Beliau diam, tapi tatapannya mengintimidasi relung jiwa. Jeda beberapa saat kemudian, beliau pun berbalik dan pergi ke kamarnya. Dan saya sendirian. Ketika suara langkah kaki ibu sudah terdengar menjauh, saya baru berani untuk mengangkat kepala lagi. Hati saya teriris, tapi saya belum menemukan alasan untuk menangis. Sikap ibu sudah melatih mental saya untuk menjadi lebih kuat, mengajarkan bahwa rasa sakit terkadang akan hilang setelah kita menarik napas panjang. Belum tidur, tak lama suara Mas Gali muncul menyapa dari belakang punggung saya. Saya menoleh, saya pandangi sosoknya. Sejenak menarik napas, dan saya pun tersenyum kepadanya. Sama seperti yang sudah terjadi sebelumnya, bahwa saya tetap tidak bisa menemukan alasan untuk menyesal karena telah memilih Mas Gali sebagai teman hidup saya. Meski terkadang rasanya sulit untuk bisa mengerti orang-orang yang ada di dalam lingkaran kami, tapi sosok Mas Gali mampu membuat saya bertahan dengan begitu tegar. Toh sampai kapanpun, kita tidak akan bisa memaksa orang lain untuk selalu menyukai keberadaan kita. Hidup itu seimbang, ada yang suka, pasti ada juga yang benci. Tapi kami adalah kami. Rumah tangga kami adalah tentang saya dan Mas Gali, bukan yang lain. Kami adalah pemeran utama dalam cerita kami. Dan bagaimana reaksi orang lain tentang perjuangan yang kami lewati, tak akan pernah kami pikirkan terlalu dalam, apalagi sampai diambil hati. Saya sudah terbiasa berdamai dengan keadaan. Nungguin kamu, jawab saya saat itu. Sangat manja, sambil memeluk Mas Gali dengan erat. Ya Allah, izinkan saya untuk bisa selalu berada dalam pelukan laki-laki hebat ini. Selamanya. Bisik saya dalam hati sambil berdoa. Pagi-pagi sekali, Mas Gali sudah bersiap untuk berangkat ke kantor. Setelah sholat subuh bersama, Mas Gali sudah bercerita kalau di hari itu akan ada sebuah rapat yang harus dihadirinya. Itulah mengapa Mas Gali berangkat dari rumah jauh lebih pagi dari biasanya, bahkan sebelum ibu terbangun dari tidurnya. Setiap kali berada dalam situasi yang mana saya harus berhadapan sendirian dengan ibu, sebenarnya saya merasa gugup dan tegang. Takut kecerobohan saya akan membuat sebuah kesalahan. Takut salah ucap, takut salah bertindak, sama halnya seperti pagi itu. Setelah kepergian Mas Gali dari rumah, otak saya langsung memikirkan beberapa hal yang harus segera saya lakukan di rumah, sebelum ibu bangun duluan. Saya tidak boleh membuat beliau marah. Saya harus bisa menjaga suasana hatinya. Morning sickness saya belum menghilang sepenuhnya, sekedar hanya membaik dari sebelumnya. Tapi saat itu saya tetap belum bisa makan makanan yang berat. Jangankan nasi, makan roti saja perut saya akan terasa begah yang berujung muntah. Tapi pagi itu, saya memutuskan untuk tetap membuatkan sarapan untuk ibu. Walau dengan menghirup aroma nasi saja, masih bisa membuat saya merasa pusing dan mual. Berusaha keras, saya membuatkan nasi goreng sebagai menu sarapan kami berdua. Karena saya tahu kalau ibu suka dengan nasi goreng kecap. Meski tidak terlalu pandai memasak, saya tetap ingin membuat ibu terkesan. Setelah semuanya selesai, saya bahkan meluangkan waktu untuk menghias meja makan dengan serbet baru yang belum pernah saya pakai. Serbet itu bermotif buah stroberi, dan warna dasarnya adalah bergendi. Terakhir, saya meletakkan vas bunga kecil berisi setangkai mawar di tengah-tengah meja. Setelah meja makan rapi, saya langsung meletakkan 2 piring nasi goreng tadi di masing-masing sisi meja makan. Untuk saya dan untuk ibu. Tidak lupa, saya sertakan segelas teh manis hangat sebagai teman sarapan kami pagi itu. Ya, semua sudah saya persiapkan dengan penuh cinta. Hampir selesai dengan semua urusan, kemudian saya mendengar suara pintu kamar yang ibu tempati terbuka. Ibu sudah bangun, dan saat itu sedang berjalan menuju dapur. Benar saja, saat saya hendak meletakkan gelas teh tadi di samping piring nasi goreng kami, ibu pun muncul di ruangan makan. Wajahnya datar, tanpa ekspresi. Beliau sempat berdiri di sisi pintu sambil memperhatikan gerak-gerik saya. Tentu saya gugup, tapi saya berusaha untuk memajang senyum dan mengajak beliau sarapan bersama. Bu, ayo sarapan dulu. Hana bikin nasi goreng, ajak saya sopan, meski hati saya sudah berdebar tidak karuan. Ibu sempat diam saja, tidak menolak, tapi juga tidak mengiyakan. Suasana sempat terasa kikuk sesaat. Kemudian, ibu kembali melangkah mendekat ke arah meja makan. Lega rasanya, karena pada akhirnya beliau tidak menolak untuk sarapan bersama saya. Momen ketika sarapan bersama itu terjadi memang agak canggung sejak awal, karena tidak ada salah satu pun di antara kami yang memulai untuk bicara. Mungkin saja ibu terlalu menikmati makanannya,
sementara saya terlalu bingung untuk mencari topik pembahasan. Meski jujur, saat itu saya ingin sekali ada seseorang yang menanyakan bagaimana kabar saya ataupun bagaimana kabar kehamilan saya. Entahlah, mungkin hormon kehamilan membuat saya merasa agak ingin diperhatikan. Saya tahu kalau tak semestinya suasana sarapan kami terus berjalan seperti itu. Saya sudah sempat berniat untuk mengatakan sesuatu, tapi niatan itu terhenti. Saat itu, secara tidak sengaja, saya melihat bagaimana ekspresi wajah ibu ketika sedang meminum teh manis yang saya buatkan. Sepertinya ada yang salah dengan teh tersebut, karena ibu terlihat tidak menyukainya. Dek, saya langsung merasa tegang. Masa sudah lama nikah, masih saja nggak becus bikin teh manis, sindir ibu setelah meneguk teh manis miliknya. Meski sudah terbiasa, tapi tetap saja saya merasa kaget dengan keluhan ibu saat itu. Terlebih dengan pilihan kalimat yang beliau ucapkan di hadapan saya. Saya menatap nanar gelas teh tersebut. Rasanya sulit dipercaya kalau lagi-lagi saya membuat masalah. Bahkan kali itu masalahnya datang dari segelas teh yang sudah saya buat dengan penuh kehati-hatian. Saya yang biasanya tidak pernah terlalu mengambil hati dengan sikap atau ucapan ibu yang ketus, entah kenapa pada saat itu justru merasa sangat remuk di dalam. Mungkin kehamilan yang sedang saya jalani membuat perasaan saya jauh lebih rapuh. Saya yang selalu merasa tangguh dalam setiap masalah, saat itu justru merasa sangat terpukul dengan kedua mata yang mulai basah. Saya menemukan 1001 macam alasan untuk menangis di hari itu. Sudah mau punya anak, urusan dapur masih belum bisa. Nasi goreng hambar, teh kemanisan. Kalau bukan karena lapar, saya nggak akan mau makan itu semua. Ibu masih melanjutkan omongannya, sembari meminggirkan piring nasi gorengnya. Ya Tuhan, itu adalah titik yang mana saya benar-benar menyerah dengan keadaan. Saya hanya merasa kalau saya juga manusia, yang sama-sama ingin dijaga perasaannya. Bahwa saya tidak selalu berada dalam situasi yang bisa memaklumi setiap perlakuan atau kata-kata yang menyakitkan dari seseorang. Bu, saya sempat ingin memberikan sebuah penjelasan, tapi ibu sudah keburu bangun dari kursinya. Beliau pergi begitu saja tanpa memberikan saya kesempatan untuk bicara lebih banyak. Meski sempat memelas, nyatanya ibu tetap tidak peduli. Dan saya hanya bisa menyaksikan kepergian beliau dengan tatapan mata yang kosong. Biasanya, setiap kali saya sedang merasa sangat sedih, sangat takut, ataupun sangat marah, maka kedua telapak tangan saya akan gemetaran. Itulah yang terjadi pada saya saat itu. Semua perasaan saya bercampur aduk menjadi satu. Ada marah, sedih, bahkan putus asa. Saya bisa melihat bagaimana kedua tangan saya bergetar hebat di atas meja. Nafsu makan saya hilang seketika. Pertahanan saya akhirnya pecah juga. Saya menangis sejadi-jadinya. Saya menumpahkan semua air mata yang selama ini saya tahan dalam diam. Saya lepaskan semua rasa-rasa itu sekaligus agar bisa merasa lega. Tentu saya terisak dan sesenggukan, tapi tetap berusaha untuk menahan agar suara saya tidak terdengar. Karena saya tidak ingin menambah masalah baru. Saya tidak mau ibu tahu kalau saat itu beliau telah berhasil membuat saya hancur. Saya tidak mau dibilang cengeng, manja, atau semacamnya. Saya masih ingin terlihat tegar, agar ibu tahu, meski dipatahkan berkali-kali, saya tidak akan pernah menyerah. Saya menutup mulut dengan kedua telapak tangan yang gemetaran. Sulit memang menahan suara tangis ketika rasa sedih itu sudah memuncak. Ada rasa sakit yang tidak terbayangkan sebelumnya. Rasa ketika kita diabaikan oleh seseorang yang sangat kita pedulikan. Meski sedang menangis secara brutal, tapi saya tahu kalau saya masih sadar. Jadi saya tahu persis kalau saat itu saya hanya sendirian di ruangan tersebut. Ibu sudah kembali ke kamar dan Mas Gali sudah berangkat kerja. Saya sendirian. Tapi ada sesuatu hal yang kemudian terjadi yang menurut saya aneh dan tentu tidak akan pernah bisa saya lupakan selamanya. Ketika saya masih menangis sambil menundukkan kepala, tentu saja saya juga ikut memejamkan kedua mata. Saat itu saya masih berusaha untuk menahan suara tangisan agar tidak terdengar oleh ibu yang sudah kembali ke kamarnya. Saat itulah, tiba-tiba saja saya merasakan ada sentuhan halus yang mengusap kepala saya. Rasanya sangat nyata. Ya, ada seseorang yang mengusapkan telapak tangannya dengan lembut, naik turun di atas rambut saya. Lalu apa yang saat itu saya lakukan? Tidak ada. Ada saat di mana saya justru menikmati usapan lembut tersebut. Bayangkan, karena terlalu lama remuk sendirian, saya bisa merasa senang ketika ada orang lain yang menunjukkan kepeduliannya kepada saya. Meski sebenarnya saya tidak tahu orang itu siapa. Atau mungkin saat itu saya sedang merasa terlalu sedih. Hingga untuk beberapa saat saya lupa menyadari kalau di ruangan itu sebenarnya saya hanya sendiri. Saya lupa untuk curiga pada tangan yang mengusap kepala saya saat itu dengan penuh kasih sayang. Bahkan seperti sengaja ingin menenangkan saya dari kesedihan,
Sentuhan tangan yang semula saya rasakan hanya mengusap bagian kepala, perlahan tapi pasti sentuhan itu mulai turun ke pundak. Ya, tangan itu menepuk pelan pundak saya sebanyak 2 kali. Puk, puk. Saya merasakan semua itu dengan jelas, dalam kondisi sadar. Waktu berlalu, entah berapa lama. Karena saya memang sempat membiarkan usapan misterius itu hadir dan berada di sana bersama saya untuk beberapa saat. Saya menangis tanpa beban, seolah ada seorang teman yang sedang mendampingi saya melewati semuanya. Di saat sudah kembali tenang, logika saya akhirnya kembali berjalan. Saya baru menyadari kalau apa yang terjadi barusan adalah sesuatu yang tidak masuk akal. Cepat-cepat saya membuka mata, yang sejak tadi menangis sambil terpejam. Sambil mengusap air mata yang tersisa di pipi, saya langsung celingak-celinguk memperhatikan sekitar. Siapa yang mengusap kepala saya barusan? Tanya saya dalam hati, mulai merasa tegang. Tidak. Ini bukanlah sesuatu yang wajar. Sudah bisa dipastikan kalau sentuhan itu bukan berasal dari ibu, karena saya melihat sendiri bagaimana beliau pergi meninggalkan saya sendirian di meja makan. Dan sudah pasti itu juga bukan Mas Gali, karena saat itu dia masih berada di tempat kerjanya. Lalu siapa? Lalu ada satu intuisi yang merambat di tulang sumsum saya saat itu, yang membuat saya ingin menoleh ke satu titik yang ada di belakang saya. Tapi anehnya, dengan kemampuan yang saya punya, saya tetap tidak bisa melihat apa-apa di sana. Mungkinkah saya mulai kehilangan kepekaan saya terhadap hal-hal yang berasal dari dimensi astral? Tanya saya dalam hati. Cukup lama saya diam di kursi tersebut, sambil menebak-nebak apa yang akan terjadi kemudian. Jantung saya berdebar cepat, karena usapan di kepala saya tadi benar-benar terasa kehadirannya. Saya masih cukup waras untuk membedakan mana halusinasi dan kenyataan. Belum sempat mendapatkan jawaban atau sekedar kesempatan agar otak saya bisa mencerna semuanya lebih dalam, tiba-tiba saja saya melihat sebuah kilatan cahaya seperti blitz yang menyilaukan mata. Saya sempat memejamkan mata, mungkin beberapa detik, untuk melindungi penglihatan saya dari kilatan tadi. Saya tidak mengerti dengan apa yang terjadi, tapi setelah kilatan singkat itu berlalu, semua yang ada di sekitar saya mendadak berubah. Ya, berubah. Pada akhirnya setelah sekian lama, transisi dimensi yang pernah saya alami beberapa waktu yang lalu kembali terpampang di depan mata. Suasana dapur, sekaligus ruangan makan tempat saya berada saat itu, sudah tidak tampak seperti sebelumnya. Ruangan itu berubah menjadi sebuah dapur yang sebelumnya pernah saya lihat dalam transisi dimensi beberapa waktu yang lalu. Dapur yang terlihat berkelas dengan perabotan-perabotan mahal yang ada di dalamnya. 2 pot tumbuhan berukuran besar yang ada di ujung ruangan menjadi hal pertama yang saya lihat. Saya masih ingat dengan jelas bagaimana bentuk, warna, bahkan tinggi dari tanaman yang hidup di dalam pot tersebut. Maka dengan yakin saya bisa mengatakan kalau transisi dimensi yang saya alami saat itu adalah sebuah pengulangan tempat. Saya melihat segalanya dengan jauh lebih jelas. Seperti sebuah film lama, tapi warnanya sudah lebih kentara. Saya masih duduk di kursi yang sama, yang sebelumnya saya duduki sebelum transisi itu terjadi. Hanya saja, secara bentuk dan warnanya, kursi itu memang sudah berubah. Saat itu saya duduk terpaku di antara set kursi dan meja makan mereka, bukan di meja makan yang saya dan Mas Gali beli di pasar. Saya hanya bisa terdiam karena tidak tahu harus berbuat apa. Itu adalah pengalaman pertama yang sanggup membuat napas saya seperti berhenti di tenggorokan. Saya sangat takut untuk menerka-nerka apa yang akan terjadi selanjutnya. Saya terlalu pengecut saat itu. Masih dalam posisi duduk di kursi tersebut, ada sebuah pemandangan lain yang kemudian tersaji di hadapan saya. Benar-benar tidak bisa saya gambarkan betapa kencangnya detak jantung saya saat menyaksikan itu semua. Saya melihat seorang gadis muda berambut coklat kemerahan muncul dari arah belakang kursi, kemudian berjalan memunggungi saya sambil membawa sebuah sapu ijuk bergagang rotan. Tubuhnya ramping dan tinggi, jemarinya lentik, dan kuku-kukunya sangat bersih. Dia menyapu lantai yang ada di ruangan tersebut sambil bersenandung pelan. Pembawaannya sangat santai, seolah tidak merasa kalau sedang ada seseorang di ruangan tersebut yang tengah memperhatikannya. Saya tidak tahu apa yang sedang terjadi. Apakah saya tersesat ke dalam dimensi yang berbeda? Pikir saya dalam diam. Saat itu saya benar-benar belum tahu bagaimana caranya untuk bisa kembali ke dimensi tempat di mana saya tinggal. Karena sedangkal pengetahuan yang saya punya, ketika transisi semacam itu terjadi, artinya ada sebagian dari diri saya yang sedang menyeberang ke dimensi yang berbeda. Ke dimensi lain, tempat di mana para entitas-entitas gaib melakukan aktivitas dan proses mereka sebelum sirna. Dimensi yang sebenarnya berlapis-lapis dan berbatasan secara langsung dengan dunia, tempat di mana manusia yang masih bernyawa berpijak. Tapi terlepas dari semua pengertian di atas, saat itu saya hanya ingin kembali pulang. Apa yang saat itu terjadi, menurut saya sangat menakutkan. Bagaimana tidak?
Saya sendirian di sebuah tempat asing yang tidak saya ketahui di mana jalan keluarnya. Semisal ada hal buruk yang terjadi, maka tak akan ada satu orang pun yang bisa mengetahui bagaimana keadaan saya. Di momen itu, tangisan saya yang sebelumnya sudah sempat reda, mendadak kembali pecah. Air mata saya mengalir deras, tapi bukan karena kesedihan, melainkan karena rasa takut. Rasa takut yang teramat sangat. Hanya kemungkinan-kemungkinan terburuklah yang bisa terpikirkan oleh saya. Saya seperti tidak bisa bergerak dan tidak bisa bersuara. Saya hanya bisa mematung dan pasrah pada keadaan. Selebihnya, mau tidak mau, saya seolah dipaksa oleh dimensi tersebut untuk menyaksikan apa saja hal-hal yang dilakukan oleh gadis yang mendadak muncul dalam penglihatan saya. Dia sedang membersihkan lantai dapurnya. Meski jaraknya terasa dekat, tapi saat itu saya tidak bisa melihat bagaimana wajah gadis itu dengan jelas. Hanya warna rambutnya yang coklat kemerahan dan gaun panjang yang berwarna kuning cerah. Dari perawakannya yang saat itu sedang berjalan memunggungi saya yakin kalau dia bukanlah orang Indonesia. Dia terbilang tinggi untuk ukuran seorang perempuan lokal, dan kulitnya juga putih, tanpa ada kesan kuning langsat. Entah berapa lama saya terjebak dalam dimensi tersebut, tapi yang jelas, sekujur tubuh saya mulai merasakan kesemutan. Perlahan tapi pasti pandangan saya mulai kehilangan fokusnya. Apa yang tersaji di hadapan saya saat itu, perlahan memudar seperti bayangan. Mungkinkah semua penglihatan ini akan segera berakhir begitu saja? Pikir saya di dalam hati, di ujung pemandangan yang mulai samar. Ketika semuanya selesai, rasanya seperti ada sesuatu yang ditarik dari ubun-ubun saya. Setelahnya, saya merasa seperti jatuh dari titik tertinggi ke titik yang terendah. Seperti sedang naik roller coaster berkecepatan tinggi dengan medan yang sangat curam. Karena fisik saya sudah tidak lagi kuat untuk menahan semuanya, saya pun tumbang. Hal terakhir yang sempat saya dengar sebelum semuanya berubah menjadi gelap adalah suara kepala saya yang terjatuh membentur lantai. Bruk! Saya pingsan. Entah berapa lama saya tidak sadarkan diri hingga pada akhirnya kedua mata saya kembali membuka dengan sendirinya. Sempat ada rasa takut untuk kembali melihat bagaimana keadaan dunia yang ada di depan saya. Trauma. Saya takut akan mengalami hal yang sama dengan apa yang saya alami sebelum pingsan. Tapi kesadaran itu memaksa saya untuk bangun. Hal pertama yang saya lihat saat itu adalah langit-langit ruangan yang terbuat dari kayu berwarna coklat. Saya hafal benar kalau langit-langit itu adalah bagian dari kamar yang selama ini ditempati oleh saya dan Mas Galih. Rasanya lega, karena pada akhirnya saya bisa kembali pulang. Tapi kenapa saya ada di kamar? Sejenak saya terdiam, sekedar menghela nafas. Tak lama, saya menyadari bahwa ada suara orang lain yang sedang menemani saya di ruangan itu. Saya melirik sejenak. Ada beberapa orang yang sedang berbisik-bisik di samping ranjang tempat saya berbaring. Wajah pertama yang saya lihat saat itu adalah wajah dari ibu kandung saya. Sebut saja namanya adalah Dita, tapi saya dan Mas Galih terbiasa memanggil beliau dengan panggilan Mamah. Saya kaget. Saya hanya tidak menyangka kalau Mama sampai rela jauh-jauh datang ke rumah itu. Ya, rumah yang saya dan Mas Galih tempati jaraknya lumayan jauh dengan rumah orang tua saya. Kami berbeda kota. Dan yang paling membuat saya sedih saat itu adalah ketika tahu kalau Mama datang ke sana hanya dengan menggunakan kendaraan umum. Beliau melakukan itu hanya demi menjenguk saya, putri semata wayangnya yang terkadang masih sering menyusahkan. Setelah puas menatap sosok Mama yang saat itu belum tahu kalau saya sudah sadar, saya baru menyadari kalau di ruangan itu juga ada Ibu dan Mas Galih yang sama-sama sedang menemani saya. Saat itu Mama sedang duduk di sebelah saya, di pinggiran kasur tempat saya terbaring lemas. Mama masih menundukkan wajahnya, sambil tidak putus membaca doa. Sebelah tangan beliau menggenggam tangan saya, dan sebelah tangannya lagi menggenggam sebuah tasbih berwarna hijau. Mama mengaji untuk saya, dengan suaranya yang sangat lirih. "Mah," panggil saya pelan. Saya masih belum bisa bergerak terlalu bebas, karena hampir semua sendi-sendi yang saya punya terasa linu dan sakit. Aneh, tubuh saya seperti baru saja melakukan perjalanan yang jauh dan berat. Mama lalu mengangkat pandangannya. Beliau melihat ke arah saya, kemudian tersenyum lega. Jemarinya menepuk-nepuk halus pipi saya. Sentuhannya selalu menjadi hal yang paling menenangkan. Saya berusaha untuk memajang senyum, tapi gagal. Karena pada akhirnya, saya justru ikut merasa sedih ketika melihat mata Mamah berkaca-kaca. "Sudah baik kan, Neng?" tanya Mamah dengan suara agak serak.